Sebelah mana? Mau di sini. Oh, mau di sini. Silahkan. Silakan Mbak, atur dulu duduknya senyaman mungkin. Bagaimana Mbak, apakah duduknya sudah nyaman? Sudah. Ya, Mbak tadi dari mana? Dari Seminang, Bu. Muslimah. Jualan 9 ya Mbak? Iya, betul. Siapa yang di sini? Ya ada lah, Bu, dosen dari kampus. Ada lain di Semarang pokoknya. Oh, Ya, udah makan belum Mbak tadi? sudah, Bu, kan dapat Oh dari iya, Seminang. biasanya senang dapat ya. Iya. Betul. Mbak ini nanti nggak ada kelas atau ada seminar aja? Di pagi nggak ada kelas, Bu. Saya pilates. Oh, pilates. Ya, ngaji ya Mbak. Ya makanya saya datang di sini. Terus seminar di pagi. Iya. Pantesan kelihatannya seger sekali habis olahraga. Alhamdulillah. Kalau minum dulu Mbak? Sudah. Baik, saya di sini. Mbak Rana apa sebelumnya sudah pernah mengikuti konseling? Pernah, Bu, konseling diri itu konseling kelompok pernah. Sudah pernah semua ya Mbak ya? Semua pernah. Ya. Bagaimana Mbak ketika perasaan Mbak waktu pertama kali mengikuti konseling dulu? Lega. Kan sekali ya. Iya. Baik, saya di sini sudah memperkenalkan diri dulu ya Mbak. Iya. Perkenalkan, nama saya Miha. Saya di sini sebagai konselor dan Mbak Rana sebagai konselornya. Saya di sini tugas saya di sini membantu Mbak untuk menyelesaikan yang masalah yang Mbak hadapi sekarang. Dan hari ini kita memiliki waktu hanya 30 menit ya Mbak, karena keterbatasan waktu juga. Kemudian Mbak Nana nggak usah takut di sini, Mbak Nana kita di sini dilindungi atas kerahasiaan. Mungkin walaupun saya cerita itu sebenarnya ke konselor sesama kontrol saja untuk menyelesaikan masalah, dan itu pun identitas Mbak kami rahasiakan. Itu ya Mbak, apakah masih ada yang ditanyakan? Sudah cukup paham. Oke. Kalau saya boleh tahu hari ini Mbak Nana apa masalahnya? Jadi gini ya, Bu, saya tuh pernah kenal teman namanya tuh guru PH. Nah itu dia tuh seseorang perempuan yang sangat ekstrovert sekali ya, Bu. Jadi dia tuh mengikuti kegiatan kesenian yang mungkin diadakan di ajang nasional. Nah suatu ketika saya ikut teater di sekolah saya dulu di SMA. Nah saya kenal si Mbak Ropea ini. Nah ternyata Mbak Ropea itu sangat berpengaruh sekali terhadap saya, yang sampai saya itu jadi orang yang ekstrovert gitu loh, Bu. Saya tuh berani kayak bicara di depan kelas, terus ya pokoknya kegiatan apapun yang berbau dengan audiens atau penampilan gitu, saya tuh selalu ikut gitu loh, Bu. Kayak pentas atau ya lomba-lomba gitu. Nah dari itu ya saya senang sih, Bu, karena ya dari SMP saya memang suka berteater ya, suka berdrama, tapi tidak drama-drama kehidupan ya, cuman ya sebatas kesenian ya, Bu. Saya tuh suka sekali gitu loh, Bu, kayak ketemu sama orang-orang, bahkan bisa menghibur orang-orang. Saya tuh senang sekali, sampai-sampai saya tuh lupa rasanya sendiri, lupa rasanya sepi. Jadi saya memang fokus asik di teater gitu, Bu. Ini Mbak Nana tadi sama temennya sampai sekarang masih temenan? Kalau sampai sekarang sih, nah itu, Bu, masalahnya. Jadi gini, waktu SMA kelas ya sekitar kelas 10 itu kan COVID ya, Bu ya. Jadi saya itu memang fokus ke teater, bahkan tidak ke sekolahnya. Tapi ya alhamdulillahnya sekolah saya nggak teateran juga, cuman fokus aja lebih ke teater gitu loh, karena banyak kegiatan dan buat menghibur warga-warga Pasuruan yang sedang diisolasi atau cuma diam di rumah saja gitu kan, Bu. Nah terus saya itu ikut beberapa lomba, yang mana lomba ini memang sangat strict ya, Bu. Jadi mengharuskan saya tuh 1 bulan itu full berproses di sana, sampai-sampai saya tuh capek sendiri. Nah akhirnya saya capek kan, Bu. Saya capek kayak kok kegiatannya banyak banget ya, kok lombanya nggak selesai-selesai ya, kok prosesnya tuh panjang banget ya.
Nah sampai akhirnya saya itu lelah dan gak fokus sama job desk saya di organisasi tersebut. Nah saya kan bagian ini ya Bu, asisten ketua pelaksana, jadinya ya mau nggak mau saya kan yang harus membantu ketua pelaksana juga, terus memantau gimana jalannya tim ini, tim A, tim B, tim C kayak gitu Bu. Jadi saya rasa itu sangat melelahkan sekali, apalagi saya pegang 3 job desk ya Bu, sambil sama perlengkapan, bahkan saya saking capeknya tuh pernah sampai hampir kecelakaan. Nah satu hari di mana saya tuh sangat benar-benar lelah banget, sampai saya tuh tidur aja nggak bisa karena ya saking lelahnya ya Bu ya. Akhirnya pekerjaan saya tuh jobnya tuh gak saya kerjakan secara maksimal. Nah di situ saya tuh langsung dimaki-maki Bu sama teman-teman, bahkan termasuk Mak Ropea ini yang bilang katanya aku kecewa banget sama kamu, kok malah ngecewain organisasi ini. Nah intinya satu organisasi itu menjudge saya sampai saya itu kewalahan lah Bu. Saya mau menjelaskannya sebenarnya, kalau misalkan saya capek pun saya nggak mampu. Nah akhirnya mereka tuh kayak membuli saya gitu loh Bu, dengan cara yang ya dikata-katain lah, terus ya untungnya nggak fisik sih, cuman kata-kata aja udah verbal. Nah itu mereka itu sampai-sampai bilang, kamu pokoknya nggak, kamu tuh nggak layak di organisasi ini, kamu tuh memang nggak layak bicara, karena kan yang capek ya tahu semua kegiatan tuh menimbulkan rasa lelah, tapi kan ada batasannya ya Bu. Nah saya tuh di situ merasa kayak bener-bener sudah kayak robot, terus ya nggak ada henti-hentinya untuk kegiatan dari pagi sampai pagi lagi, bahkan pernah seperti itu. Terus Mbak Nana apakah selama di SMA itu, masuk SMA itu berarti langsung COVID gitu ya Mbak? Iya, saya masuk SMA itu kan COVID. Itu Mbak mulai organisasinya di kelas dari kelas 1? Iya, dari kelas 10 saya sebenarnya sudah mengincar dari SMP ya Bu, karena ya sesuai yang saya bilang tadi, saya tuh SMP yang memang ekstrovert. Dari SMP saya ekstrovert sekali, bahkan saya tertarik masuk di SMA itu bukan karena kualitas sekolahnya tapi kualitas teaternya, dan juga dekat rumah, jadi kan pas itu kan zonasi ya Bu. Iya. Nah jadi saya masuknya ke situ, dan dekat rumah juga, jadi ya keuntungan bagi saya. Tapi selama Mbak mengikuti itu Mbak bahagia-bahagia aja kan? Iya, awal-awal tuh bahagia-bahagia aja Bu, tapi semenjak saya dicat, saya dibully, saya tuh jadi mengurung diri. Karena di dalam organisasi tersebut kan anggotanya banyak. Nah, mereka kan juga otomatis teman-temannya dari rasanya juga banyak, dan mereka itu selalu membawa-bawa gitu loh Bu. Oh, nah ini loh, kamu nggak usah teman sama ini, dia tuh gak benar. Kalau misalkan ada kerja kelompok atau kerja tim, itu tuh gak benar. Dia tuh intinya saya tuh dijelek-jelekan gitu loh Bu ya. Jadi dari situ saya mengurung diri bahwa oh ya udah, kalau memang ekstrovert atau dengan keceriaan saya membawa petaka bagi diri sendiri kan, ya mikir-mikir ya Bu. Saya jadinya ya udahlah, saya membatasi diri aja. Saya dari situ kan pas 12 itu saya sudah jarang ikut kegiatannya, cuman jadi panitia di kelas saja, tapi ya sudah Bu, saya gak terlalu yang bagus banget. Intinya saya membantu karena saya masih anggota waktu itu, jadinya saya ya oke, saya ikutin saja alurnya, tapi setelah itu saya keluar. Apakah setelah Mbak keluar dari situ menimbulkan rasa trauma mengikuti hal tersebut, atau mungkin trauma Mbak malah yang berubah sifat jadi introvert atau gimana? Trauma sekali saya, bahkan saya tuh berubah jadi introvert kan, ya introvert kan sekarang, karena ya itu tadi, saya tuh merasa lingkungan saya semenjak kenal organisasi itu, bahkan di akhir-akhir awalnya baik-baik saja, tapi kan di pertengahan itu saya tuh merasa dikelilingi sama orang-orang yang buruk. Jadi makanya saya tuh membatasi diri banget gitu loh Bu, kayak oh, mungkin semua orang gak sama kayak itu. Nah saya tuh persepsinya seperti itu, dan itu ya itu juga mengganggu sih sebenarnya. Ya, Mbak, jadi Mbak ini jadi takut gitu ya Mbak ya? Iya. Mengikuti kegiatan lagi. Itu Mbak Nana sendiri berapa saudara Mbak?
Saya dua Dua. dari dua bersaudara. Gitu. Apakah lingkungan keluarga Mbak Nana juga seperti itu? Lingkungan keluarga saya memang ya ekstrovert, mulai dari papa, mama, kakak itu ekstrovert semua. Gitu. Jadi emang sudah ini ya Mbak, sudah keturunan dari orang tua juga. Iya. Iya. Tapi apakah Mbak Nana merasakan dampak positif dari ekstrovert Mbak? Ya merasakan, bahkan saya merasakan dampak dari ekstrovert tuh ya saya tuh kalau ketemu sama orang tuh gak perlu lagi malu-malu, saya tuh berani menyampaikan apa yang perlu disampaikan. Terus ya seneng lah Bu, tapi ya itu sekarang saya di posisi yang introvert dan ya di Jadi semenjak hal itu terjadi Mbak Nana semakin mengukur diri karena takut ketika semua orang bakalan seperti itu. Jadi, apakah masih ada yang ingin diceritakan Mbak? cuma itu saja. Mbak Nana mungkin ingin melanjutkan sesi berikutnya. Boleh Bu. Oh, Mbak Nana biasanya di hari apa? Di hari Rabu ya Bu. Oke, baik. Saya akan meluangkan waktu, nanti akan saya jadwalkan kembali ya Mbak. Ya. Ya. Terima kasih ya Mbak sudah bicara sama saya. Mbak Ana sudah mau datang ke sini. Saya terima kasih. Kita tutup sesi konseling kita hari ini ya Mbak. Terima kasih banyak ya Bu. Ya.